Bab 1131 Perubahan dan Kesadaran. Tuan S, akhirnya aku bisa merasakan kehadiranmu dengan jelas. Sementara S masih mengagumi perubahan baru pada tubuhnya, suara yang familiar, cemas, namun lega tiba-tiba terngiang di kepalanya. Ikuti novel terkini di NOV 3LB Info per meter. Mata S berbinar, Moira. Kau baik-baik saja, aku baik-baik saja, hanya saja aku tidak dapat menghubungimu. Dan sepertinya aku telah disegel. Aku tidak dapat melihat apapun. Jika bukan karena koneksi kita, Suara Moira yang bergetar hampir seperti terisak-isak. Maaf, aku membuatmu khawatir. Sepertinya aku telah ceroboh kali ini. S dengan cepat menenangkannya sambil mengutuk sistem dalam hati, mengetahui bahwa itu semua adalah kesalahan sistem. Setelah kenaikannya, dia tidak dapat menggunakan kompas takdir pencuri abadi atau menghubungi Moira karena ki dan ruang batinnya sepenuhnya terhalang, semua berkat garis keturunannya, yang dibuka segelnya oleh sistem. Namun, sekarang setelah dia menghilangkan masalah itu, Moira dapat menghubunginya, dan dia juga dapat merasakan kehadirannya dengan jelas. Tidak hanya Moira, tetapi dia juga dapat merasakan hubungan dengan ruang batinnya lagi dan semua ki-nya, yang sama sekali berbeda dari ki unsur. Bahkan, dia bisa tahu itu ratusan kali lebih kuat daripada ki unsur surgawi. Namun, S terkejut saat berikutnya karena tidak ada lagi dua ruang dalam. Bahkan, dua ruang dalam Martial dan Sol telah lenyap dari posisinya di ulu hati dan Glabella. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mulai panik sekarang karena ruang dalam adalah fondasi seorang kultivator, dan jika sesuatu terjadi pada mereka, mereka akan menjadi seperti manusia biasa, seperti apa yang terjadi pada S saat kenaikannya. Namun, S tidak panik karena dia masih bisa merasakan kultivasinya, dan dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Setelah memindai tubuhnya, dia akhirnya menemukan keberadaan Moira, yang seharusnya berada di ruang jiwanya sebelumnya. Apa ini? S tercengang merasakan bahwa dua ruang dalam itu tampaknya telah menjadi satu kesatuan, dan lokasi kesatuan tunggal ini saat ini sebenarnya adalah hatinya. Namun, entah mengapa, indera pencuri itu hanya terbatas pada radius 100 mil, dan dia bisa tahu bahwa indera itu tidak ditekan sama sekali. Ketika peta takdir terbuka, peta itu juga hanya menunjukkan medan dalam radius 100 mil, dan ekspresinya berubah, apakah itu karena penggabungan juga? Pada saat ini, S dengan muram memperhatikan bahwa warna peta takdir itu sebenarnya bersinar dalam cahaya keperakan, dan penunjuk kompas emas gelap sudah menunjuk ke arah tertentu. Hal lain yang S sadari adalah konsumsi ki-nya untuk menjaga peta nasib tetap aktif berkurang sedikitnya 50 kali lipat, sungguh luar biasa. Namun, dia tidak peduli karena dia masih memikirkan Cirrus saat itu, dan karena indera pencurinya sangat berkurang, dia hanya bisa mengandalkan hubungannya dengan Cirrus untuk mengikutinya. Meskipun sangat samar, dia masih bisa merasakan arahnya secara umum. Tanpa ragu, S dengan cepat menuju ke arah Cirrus, meninggalkan jejak gelap, dan berubah menjadi reruntuhan. Sambil mengikuti jejak Cirrus, S juga tidak melupakan hal-hal penting lainnya, seperti dia masih belum menjelajahi seluruh toko sistem sepenuhnya. Belum lagi, dia tampaknya membutuhkan volume kedua teknik kultivasinya untuk sepenuhnya memahami apa yang terjadi dengan ruang batinnya saat ini. Jadi, tanpa penundaan, S dengan cepat membuka bagian baru toko sistem untuk teknik dan keterampilan kultivasi, yang sekarang telah berubah menjadi mantra. Sama dengan. Toko sistem, toko teknik, mantra 1132 teknik kultivasi pencuri surga Vol. 2. Sama dengan. Toko sistem, toko teknik, mantra 1. Teknik kultivasi pencuri surga Vol. 2. Arsitek hati pencuri, jalan. Jiwa, roh. Biaya, 10 juta poin pencuri. 2. Teknik kultivasi pencuri surga Vol. 2. Fisik hitam kenaikan universal, jalan bela diri tubuh. Biaya, 10 juta poin pencuri. 3. Kata-kata jiwa, buku mantra gelap. Biaya, 25 juta poin pencuri. 4. Rune surgawi kenaikan, dasar. Biaya, 25 juta poin pencuri. 5. Prinsip kenaikan pembongkar pencuri surga, dasar. Biaya, 100 juta poin pencuri. 6. Black Tempest, mantra tingkat bumi atas. Biaya, 1 juta poin pencuri. Tiba-tiba, suara sistem berdering.
Spirit Ki adalah gabungan dari martial dan soul elemental Ki. Dahulu, setiap orang dapat mengolah Spirit Ki secara langsung dan membangun badan hukum untuk memasuki low state sembari memperkuat Spirit Ki. Jalan ini sebenarnya adalah Path of Soul yang lengkap. Namun, jalan yang awalnya lengkap ini dipisahkan oleh surga, dan sekarang Martial Spirit Ki dan Soul Spirit Ki adalah norma untuk mengolah tahapan yang lebih tinggi dari jalan kultivasi. Hal ini tidak hanya menghentikan para kultivator dari membangkitkan Cultivation Heart tetapi juga membuat mereka sangat rentan terhadap Three Evils of Heart, yang akhirnya mengakhiri perjalanan mereka sebelum mereka dapat mencapai alam yang dapat mengancam surga. Namun, tipu daya surga tidak mengenal batas karena membagi Path of Soul menjadi dua dan menamakannya Path of Soul dan Path of Martial, sementara sebenarnya, dalam kepalsuan kedua path ini, ia menghapus dan mengubur Path of Martial yang asli, Path of Universal Physics. Universal Physics sangat penting dalam mencapai puncak dunia kultivasi, tanpa itu, seseorang tidak dapat mengubah takdirnya untuk menjadi bagian dari surga. Tetapi bahkan jika Anda tahu tentang jalur fisik universal, tetap saja mustahil untuk mengolahnya karena surga telah sepenuhnya memutus jalur ini. Banyak pencuri surga meninggal saat mencoba menapaki jalur ini. Mengolah fisik universal tidak akan mendatangkan hukuman surgawi tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Itulah sebabnya sistem memberi peringatan kepada tuan rumah sebelum ia memutuskan untuk memilih berjalan di jalur fisik universal, yang tidak dapat dilalui semua orang. Meskipun Anda telah memenuhi prasyarat awal untuk memulai fisik universal, bahkan di era yang terlupakan oleh waktu, jalur ini dianggap sangat sulit karena membutuhkan terlalu banyak sumber daya, dan rasa sakit yang harus ditanggung tidak manusiawi. Mata Es terbelalak ketika mendengar suara berat sistem itu, dan dia bahkan lebih terkejut lagi saat mengetahui kebenaran di balik kedua jalur itu dan jalur yang sebenarnya terungkap tepat di depannya. Jadi, apa yang selama ini kulakukan hanyalah mengolah jalur jiwa yang lengkap? Tanya Es, masih tak percaya. Ya dan tidak, karena jalur jiwa sangat berubah sementara yang lain terputus sama sekali. Kau perlu memenuhi persyaratan khusus sebelum kau dapat mengolah jalur ini di masa sekarang. Volume 1 Kultivasi Pencuri Surga sangat penting untuk membangkitkan hati kultivasi, yang merupakan kunci untuk mengolah jalur jiwa. Memperoleh hati kultivasi juga membuka pintu untuk jalur fisik universal, tetapi Anda juga membutuhkan fisik fantastis lengkap dengan garis keturunan dan meridian dari elemen absolut. Semua yang telah Anda lakukan adalah untuk membuka jalan bagi pilihan ini, dan sekarang Anda dapat memutuskan sendiri apakah Anda ingin mengikuti jalur jiwa dan tubuh yang lengkap atau jalur jiwa yang lengkap. Apapun yang Anda pilih, akan sangat sulit apakah Anda memutuskan untuk mengikuti kedua jalur dan berjuang untuk menyelesaikannya atau memilih satu jalur dan berjuang melawan musuh abadi Anda. Es benar-benar terdiam sebelum tersenyum pahit dan mendesah sedih. Katakan saja hal sialan itu secara langsung bahwa saya tidak punya pilihan sama sekali. Tetapi bahkan jika saya memiliki jalan yang lebih mudah, saya rasa saya tidak akan memilihnya setelah mengetahui bahwa saya akan menjadi biasa-biasa saja. Matanya bersinar dengan tekad yang dalam. Satu hal yang saya pelajari setelah menyaksikan mimpi buruk itu adalah tidak peduli apapun, selama Anda memiliki kekuatan, kata-kata Anda adalah mutlak bab 1133 Jalan Sejati Tubuh dan Jiwa. Setelah mengatur ulang informasi tentang teknik kultivasi pencuri surga, Es akhirnya mengerti apa yang dibicarakan sistem itu. Arsitek hati pencuri adalah tentang mengolah ki dan jiwa sambil memperkuat hati kultivasi. Hati kultivasi juga berisi ruang batin, yang sekarang disebut dunia batin. Dia perlu menyerap ki roh surgawi atau ki roh primordial ke dalam jiwanya dan memahami hukum utama. Dengan demikian, dia memperluas dunia batin dengan hukum utama dan mengasimilasi hukum tambahan lainnya hingga menjadi dunia nyata. Lebih jauh lagi, hukum utama dunia batinnya adalah kegelapan, yang juga merupakan atribut dunia batinnya, dan menyebut dunia kegelapan tidaklah salah. Alam pertama dari alam kenaikan disebut asimilasi jiwa hukum. Meskipun nama alam ini berbeda dari apa yang dikatakan Avos kepadanya, inti dari alam ini hampir sama. Dia perlu mengubah jiwanya menjadi jiwa hukum dan mengasimilasinya dengan tubuh hukumnya, mengubah jiwanya menjadi roh primordial, dan kemajuannya akan diukur dengan 1-100% dari 1 hingga 10 bintang. Lebih jauh lagi, Es juga memperhatikan bagian yang aneh tentang arsitek hati pencuri. Meskipun dia perlu berkultivasi seperti seorang kultivator normal dengan mengumpulkan ki roh, dia bisa maju lebih cepat hanya dengan melakukan pencurian. Ini berarti bahwa bahkan jika dia telah kehilangan bila EXP dan SP,
selama dia melakukan pencuri tingkat tinggi, kultivasinya akan maju dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, bahkan mungkin lebih cepat daripada dengan EXP dan SP. Keuntungan terbesarnya adalah dia tidak perlu lagi mencari sesuatu seperti bola elemental untuk masuk ke alam yang lebih tinggi. Keuntungan ini hampir membuat Es menangis kegirangan. Namun, hal-hal tidak sesederhana itu dengan fisik hitam kenaikan universal. Karena teknik ini benar-benar berbeda dari teknik kultivasi Kiroh. Namun, ini tidak berarti fisik universal tidak memiliki kesengsaraannya sendiri. Sebenarnya, jika dia bertahan hidup, hanya akan ada satu kesengsaraan setelah dia memurnikan tubuhnya menjadi Forbidden Ascension Grade 10. Namun tidak ada informasi tentang kesengsaraan ini, hanya peringatan keras, jadi Es memutuskan untuk melupakannya dan hanya memedulikannya setelah waktunya tiba. Bagaimanapun, dia masih jauh dari mencapai peringkat terlarang. Terakhir, setelah Es mulai mengolah Universal Ascension Black Physique, dia akan membangkitkan sesuatu yang unik bagi para kultivator tubuh sejati, Force, dan akan dapat menggunakan 1 hingga 1 di Ascension Grade 1. Tidak seperti Spirit Ki yang digunakan oleh para kultivator biasa, Force mewakili kekuatan penghancur mentah dari tubuh itu sendiri. 1 unit Force dapat menghancurkan gunung dan meratakan medan, dengan 1 unit yang memiliki kekuatan setara bom 1 megaton. Hanya memikirkan tentang tenggelam dalam logam cair sambil memurnikan tubuhnya dengan kekuatan yang begitu besar membuat Es merinding. Namun, pikiran tentang musuh-musuhnya gemetar di hadapan kekuatannya. Memperkuat tekadnya, dia menggertakkan giginya, bertekad untuk menahan rasa sakit dan membuka potensi sejati dari Universal Ascension Black Physique. Adapun mantra Black Tempest dan Dark Reflection, mereka sebenarnya adalah mantra tipe peningkatan dengan tahap kemahiran awal, menengah, lanjutan, dan sempurna. Yang pertama adalah mantra gerakan. Dengan menggunakannya, kecepatan keseluruhannya akan meningkat dari tahap awal 5 kali ke tahap sempurna 20 kali, sedangkan yang terakhir adalah mantra optik. Dengan memanfaatkannya, kekuatan mantra atau kemampuan optik apapun akan meningkat 5 hingga 20 kali juga dengan tahap kemahiran yang sama. Aku harus segera menemukan Cirrus sebelum mulai menyelami teknik kultivasiku dan mantra-mantra ini. Lebih jauh lagi, sekarang teknik kultivasi jiwaku terhubung langsung dengan pencurianku, aku harus melihat panel pencuriku. Masih ada beberapa hal baru yang belum dijelaskan sepenuhnya oleh sistem. Tanpa ragu, Es membuka panel pencuri bab 1134 Sang Pencuri Penyihir. Sama dengan panel pencuri, pekerjaan tidak dapat diubah, pencuri. Nama pencuri, pencuri langit. Tanda hubung, pangkat pencuri, pencuri penyihir, pencuri lanjutan, awal. Pencurian yang diperlukan untuk pangkat berikutnya, rendah, 10.000 pencurian. Pencurian level rendah sama dengan 100.000 poin pencuri. Menengah, 1.000 pencurian. Level menengah sama dengan 1 juta poin pencuri. Tinggi, 500 pencurian. Pencurian level tinggi sama dengan 10 juta poin pencuri. Tanda hubung. Bagian hitungan pencurian. Pencurian level rendah, 0/10.000. Pencurian level menengah, 0/1000. Pencurian level tinggi, 0/500. Tanda hubung. Pencuri judul, 12. Bishop of Darkness baru. Efek judul, mampu meningkatkan kemahiran mantra yang berhubungan dengan kegelapan dengan 1 tahap kemahiran secara instan. Pencuri pikiran. Deskripsi, mampu memanggil mata burung hantu bijak iblis. Kemampuan, memberikan penglihatan yang ditingkatkan yang dapat menembus ilusi, mendeteksi kebohongan, dan mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan dalam objek, formasi, atau musuh di bawah surga kenaikan fana. Batas, 5 menit. Cooldown, 8 hari. Catatan, 1. Kemampuan dapat ditingkatkan dengan peningkatan simbol pencuri. Catatan, 2. Keterbatasan kemampuan dapat meningkat seiring dengan peningkatan alam tuan rumah. Ketenaran pencuri, tidak diketahui. Ketenaran pencuri sebelumnya di surga langit fana, seluruh surga. Tanda hubung. Misi pekerjaan, 0. Sama dengan. Mata Es berbinar karena kegembiraan ketika dia melihat kemampuan pemanggilan baru dan kemampuan sebelumnya, yang sekarang diperkuat ke tingkat yang menggelikan. Meskipun waktu pemanggilan telah disesuaikan, selama dia bisa mencapai alam yang lebih tinggi, dia tahu dia bisa dengan mudah mengatasi keterbatasan ini. Namun,
Yang tidak diharapkan S adalah saat dia membuka panel pencuri, pemberitahuan sistem lain akan muncul tepat setelah itu, dan itu tentang sesuatu yang hampir dia lupakan karena ketidakhadiran Cirrus. Selamat, jubah pencuri cekatan telah ditingkatkan menjadi jubah pencuri penyihir. Jubah pencuri penyihir awal, harta karun runik Ascension kelas 3 atas. Deskripsi, harta karun yang hanya dapat digunakan dengan Kiroh primordial. Kemampuan, efek pertahanan jiwa dan bela diri Ascension kelas 3, memperbaiki diri sendiri, menopang diri sendiri, perubahan warna, perubahan bentuk, peningkatan 9% dalam mantra hukum terkait pencuri, penyerapan Kiroh otomatis, defleksi Kiroh, Ascension kelas 3 mengurangi 9% kerusakan dari serangan hukum apapun, 100% pertahanan terhadap semua serangan keadaan elemental. Sama dengan. S langsung menghentikan langkahnya dan dengan cepat mengeluarkan jubah pencuri penyihirnya, yang telah berubah menjadi kain lap tua setelah kenaikannya, dan dia tidak memiliki ki untuk memperbaikinya saat itu. Namun, jubah yang compang camping itu sekarang benar-benar baru. Warnanya hitam pekat tanpa tanda apapun, seolah-olah jubah ini dibuat dengan kain ruang gelap. Di balik jubah panjang itu terdapat burung hantu bijak iblis berwarna biru tua, yang mengembangkan sayapnya yang agung. Tanduk iblisnya tampak lebih panjang dan sedikit bengkok, dan tampaknya ada tanda rahasia hitam misterius. Di matanya, lebih jauh lagi, S merasakan hubungan dekat dengan jubah pencuri penyihir, seolah-olah ada sesuatu di dalam dirinya yang sangat gembira dengan kehadirannya. Apakah ada roh di sana sekarang? S bertanya-tanya dengan penuh harap. Karena dia tahu tentang roh-roh di harta karun tingkat kenaikan, bagaimana mungkin harta karun sistem tidak memilikinya juga? Tetapi ketika dia mencoba berkomunikasi dengannya, tidak ada yang keluar darinya kecuali perasaan gembira, yang juga cukup samar. Pada akhirnya, dia menyerah dan memutuskan untuk menjelajahinya lagi nanti. Tanpa ragu, S segera berganti ke jubah barunya. Saat dia mengenakannya, dia merasa seolah-olah sebagian tubuhnya telah kembali padanya dan merasa berdaya. Lebih jauh lagi, gelombang kenyamanan menyelimutinya saat dia mengenakan jubah itu. Dia sekarang dapat dengan jelas merasakan ki primordial mengalir ke dalam tubuhnya, secara pasif memicu kultivasinya. Dengan satu pikiran, dia menyembunyikan simbol pencuri di balik jubah itu karena dia tidak ingin mengungkapkannya kepada siapapun. Bagaimanapun, dia tahu simbol ini akan segera menjadi sasaran perhatian dan kemarahan semua orang bab 1135 manfaat akhir. Sama dengan. Rumah pencuri. Aturan dan regulasi rumah pencuri. Sisa pembuatan aturan, 2. Token perubahan aturan, 0. Tanda hubung. Rumah pencuri, level 2. Pemimpin rumah, S. White. Tanda hubung. Anggota rumah, 3/6. 1. Noah Knight, genre pencuri, pencuri pembunuh cekatan, awal. Pangkat rumah, anggota veteran. Lihat detail lebih lanjut. 2. Freya Witch, genre pencuri, pencuri jahat cekatan, awal. Pangkat rumah, anggota veteran. Lihat detail lebih lanjut. 3. Interfox, genre pencuri, pencuri tanpa wajah cekatan, awal. Pangkat rumah, anggota veteran, lihat detail lebih lanjut. Tanda hubung. Poin rumah, 10.092. Tanda hubung. Misi rumah, 0. Tanda hubung. Misi pemimpin rumah, edit. Catatan, selama misi rumah, fitur ini tidak akan tersedia. Tanda hubung. Hukuman rumah, hukuman sistem, 0. Pemimpin rumah hukuman, edit. Catatan, selama misi rumah, fitur ini tidak akan tersedia. Tanda hubung. Toko rumah, 3/6. Catatan, selama misi rumah, fitur ini tidak akan tersedia. -3, 10.000 meter kubik ruang plus 1000 kapasitas penyimpanan humanoid plus fungsi akselerasi waktu 5x. Biaya, 3 inti alam independen lanjutan plus 1 harta karun afinitas waktu kelas 9 Ascension atas plus 1 miliar poin pencuri. Tanda hubung. Catatan, host saat ini tidak memiliki cukup sumber daya untuk skema peningkatan yang tersedia. Toko sistem, toko barang. 1. Token peningkatan kenaikan sarung tangan pembongkar pencuri surga. Biaya, 100 juta poin pencuri.
2. Busur hama, tali jiwa pencuri bentuk kedua. Biaya, 50 juta poin pencuri. 3. Token perekrutan rumah pencuri. 3. Biaya, 10 juta poin pencuri. 4. Koin penipu surga. 3. Biaya, 50 juta poin pencuri. Toko sistem, alkimia toko. 1. Pil surgawi yang diremajakan, tersedia 999. Deskripsi, seketika menyembuhkan luka fisik internal atau eksternal apapun di alam surga kenaikan fana, bahkan dari ambang kematian. Catatan, hanya seseorang dengan landasan surgawi yang dapat menggunakan pil ini. Biaya, 1 juta poin pencuri per pil. Ramuan pemulihan roh surgawi, tersedia 999. Deskripsi, seketika memulihkan ki roh hingga kapasitas penuh. Catatan, hanya seseorang dengan landasan surgawi yang dapat menggunakan ramuan ini. Biaya, 1 juta per ramuan poin pencuri. Pil pencuri surga, 3. Deskripsi, 1 pil dapat membantu kultivator kultivasi pencuri surga. Biaya, 100.000, poin pencuri. Sama dengan. Setelah S selesai dengan panel pencuri, ia dengan cepat menelusuri panel yang tersisa dan bagian toko. Ruang pencuri yang masih hidup masih di luar jangkauanku saat ini sementara ada beberapa hal penting dan aneh di toko sistem sekarang. Namun, yang terpenting adalah rumah pencuri dan fungsi baru. Mata AC berbinar dengan antisipasi yang dalam saat ia menatap ruang pemimpin rumah dalam fungsi yang tersedia. Ia selalu ingin memasuki rumah pencuri dan menikmati semua keuntungannya, tetapi sistem tidak pernah mengizinkannya. Namun, kesempatan yang telah ia tunggu-tunggu akhirnya tiba, dan ia akan menjadi bodoh jika melewatkannya. Namun masih ada sesuatu yang membuatnya tidak puas saat ia dengan kesal mempertanyakan sistem, tidakkah kau menyertakan fungsi rumah ini dalam hadiah? Lalu mengapa aku harus membayarnya? Namun, jawaban sistem adalah keheningan yang dingin, membuatnya marah. Yang bisa ia lakukan hanyalah menghela napas dan menerima nasibnya. Ia tahu ia tidak bisa lagi menyimpan poin pencuri, terutama di depan godaan seperti itu. Meskipun begitu, S tetap menundanya karena ia akhirnya semakin dekat dengan posisi Cirus. Ketika ia melihat tempat di depannya, ia terkejut karena ia berdiri di sekitar gunung berapi yang masih aktif bab 1136 pertemuan tak terduga. Merasakan suhu tinggi dan hukum api yang mendalam di udara, ekspresi S serius karena indera pencurinya mengeluarkan peringatan samar saat dia melihat ke arah gunung berapi yang menjulang tinggi, mengeluarkan asap hitam dari mulutnya yang besar. Langit tertutup awan abu tebal dan gelap. Namun, yang menarik perhatian S adalah dia berjalan ke tempat ini tanpa menyadarinya. Meskipun dia sedang memilah-milah peningkatan sistem, dia tidak sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Meskipun dia dalam mode sembunyi-sembunyi dan berlari dengan kecepatan penuh, menempuh jarak hampir puluhan mil dengan satu langkah, dia masih bisa merasakan perubahan hukum yang sangat besar ini. Lagi pula, sekarang kultivasinya tidak lagi terhalang dan bahkan menjadi lebih kuat setelah perubahan garis keturunannya, dia bahkan lebih peka terhadap hukum dan merasakan penalaran yang mendalam dengan hukum tersebut. Temukan cerita baru di novelhal.com. Tetapi satu hal yang benar-benar dia yakini adalah bahwa Cirus berada di suatu tempat di gunung berapi aktif itu yang memberinya perasaan mengerikan yang samar. Bocah kecil itu mungkin telah menemukan semacam harta karun elemen api di gunung berapi itu. Namun, aneh juga dia tidak membalas pesanku. Karena mengenalnya, seharusnya dia sudah berlari ke arahku saat merasakan kehadiranku. Ada yang tidak beres. Mata S berkilat khawatir sebelum niat membunuh samar-samar melintas di matanya. Meskipun dia agak marah pada Cirus yang mengambil risiko seperti ini, dia lebih khawatir tentang keselamatannya. Dia masih anak kecil di matanya, dan dia tidak pernah membiarkannya mengalami keluhan atau kesulitan apapun sejak dia menganggapnya sebagai keluarga. Jadi, jika ada yang menyakitinya, dia tidak akan menahan diri. Seperti kilatan petir gelap, S dengan cepat berjalan menuju mulut gunung berapi. Dia juga melihat peta takdir, yang berkilauan dalam warna perak. Namun, S lebih peduli dengan potensi ancaman di sekitarnya daripada tentang harta karun. Tepat saat S mencapai puncak gunung berapi, gempa bumi tiba-tiba muncul, seluruh gunung berapi tiba-tiba bergetar. "AB, kakak, maafkan aku." Dia hampir tidak dapat mengucapkan kata-kata itu karena dia telah kehilangan kesadaran. Lagi pula,
Dia hanya mampu menjaga kesadarannya karena dia ingin menuntun cucu ke es karena dia tahu dia akan aman begitu es tiba. Sekarang setelah dia akhirnya melihat es, semua kelelahan akibat luka itu dan pelariannya menimpanya. Es merasakan hatinya sakit ketika mendengar suara lemah Cirus, dan matanya hampir merah. Namun dia tidak kehilangan akal sehatnya karena dia bisa merasakan sesuatu yang mengerikan sedang mendekat dengan cepat, jadi dia tidak punya waktu untuk memeriksa kondisi Cirus atau bertanya kepada cucu. Apa yang menyebabkan Cirus terluka parah? Namun, apapun itu, dia tahu bahwa dia juga tidak sebanding dengannya, atau membalas dendam akan menjadi tindakan yang sangat bodoh. Sebaliknya, dia memiliki cara yang lebih baik untuk memastikan siapapun yang melakukannya akan membayar harga yang sangat mahal yang akan dia sesali seumur hidupnya. Cucu dengan cepat berhenti di depan es karena kondisinya tidak baik karena Cirus, tetapi mata kecilnya dipenuhi dengan kebencian saat dia berteriak dengan marah, "Bos besar! Itu Mountain Tyrant, dia menyakiti bos dengan sangat kejam." Mata es menyipit ketika mendengar nama ini, dan dia akhirnya mengerti bagaimana Cirus terluka begitu parah. Dari penjelasan cucu yang membingungkan, sepertinya Mountain Tyrant memainkan semacam trik untuk menyakiti Cirus, itu bukan pertempuran langsung. Namun, dia tidak punya waktu untuk mendengar keseluruhan cerita, dan dia dengan cepat mengangkat Cirus dan cucu, "Jangan melawan. Aku akan mengirim kalian ke tempat yang aman. Tapi jangan berpikir bahwa aku akan membiarkan ini begitu saja." Es dengan dingin melotot ke arah cucu. Dia tahu cucu akan berperan besar dalam hal ini, tetapi karena dia melihat cucu membawa Cirus ke tempat yang aman, dia tidak akan meninggalkannya. Bagaimanapun, Cirus tampaknya sangat peduli dengan teman bermainnya. Jadi, dia memutuskan untuk mengirimnya ke tempat pencuri, yang sekarang diperkuat setelah peningkatan sistem. Dia juga memberitahu Eva dan Alina tentang kondisi Cirus sehingga mereka dapat merawatnya sebagai gantinya. Saat berikutnya, Es dengan cepat menggunakan Thief Shelter. Dia bisa dengan mudah menggunakan jimat teleportasi untuk melarikan diri dari tempat kejadian seketika, tetapi dia ingin tinggal dan melihat wajah Mountain Tyrant ini, yang menyakiti Cirus dan, jika memungkinkan, memberinya hadiah yang tak terlupakan. Bagaimanapun, ini adalah cara Sky Stealer membalas dendam bab 1137 Crimson Platinum. Dari mulut gunung berapi, siluet besar tiba-tiba muncul, meledakkan lava cair dengan tubuh kolosalnya. Periksa cerita baru di novel.c0 meter. Es, tidak terlalu jauh, dengan dingin menyaksikan adegan ini sambil bersembunyi di dalam jalinan ruang menggunakan tempat perlindungan pencuri. Binatang raksasa itu memiliki tubuh seperti banteng, dan kulitnya dipenuhi sisik merah tua. Ia memiliki dua kepala banteng dengan tanduk merah menyala dalam api merah terang, memancarkan aura api yang intens. Kehadirannya saja telah meningkatkan suhu ke tingkat yang sangat tinggi. Itu adalah banteng berkepala dua Inferno, binatang ajaib negara hukum di alam prajurit kenaikan bintang 9. Untuk pegunungan Beast Calamity, ia dikenal sebagai Tiran Gunung. Ia adalah penguasa pegunungan ini yang bahkan 5 sekte besar tidak berani menyinggung meskipun itu hanya menjadi prajurit kenaikan puncak. Es nyaris tak mampu mengendalikan niat membunuhnya saat melihat binatang ajaib berkepala dua itu, karena ia tahu dialah dalang di balik kondisi Cirus saat ini. Namun, ia tahu itu akan menjadi pertarungan yang sia-sia karena ia dapat dengan jelas merasakan kultivasi pihak lain yang lebih unggul, dan ia belum sepenuhnya menguasai Spirit Ki. Jadi, ia hanya bisa menahan keinginan untuk mengalahkan Avos dan memenggal kepala makhluk itu. Namun, Es tiba-tiba menyadari sesuatu, dan matanya berkilat heran dan tak percaya. Pada saat ini, siluet hominoid yang kabur secara ajaib muncul tepat di samping Mountain Tyrant, tampak seperti semut di samping Mountain Tyrant yang sangat besar. Namun, sosok yang kabur ini berani berdiri di sampingnya meskipun tekanan mengerikan dilepaskan oleh binatang itu. Ini hanya bisa berarti bahwa orang ini lebih kuat daripada Mountain Tyrant atau setidaknya berada di alam yang setara. Karena Mountain Tyrant membiarkan orang ini berdiri begitu dekat dengannya, ini berarti hubungan mereka sama sekali tidak biasa. Kemana perginya mereka berdua? Mountain Tyrant meraung marah dengan suaranya yang berat, jelas tidak percaya. "Apa, mereka lolos dari deteksimu?" Sebuah suara tua bertanya dengan tidak percaya dan gelisah, itu jelas sosok yang kabur. Mereka dalam kelompok, Es tercengang, dan hatinya sangat dingin karena situasi ini sama sekali di luar dugaannya. Mountain Tyrant melepaskan aura tak terlihat yang menutupi seluruh gunung berapi,
bahkan tempat yang jauh, kedua kepala bantengnya semakin gelap. Tapi kemana kau akan memindahkannya? Apakah kau memiliki Earth Spirit Vein lain yang belum diklaim? Karena tampaknya, aku tidak dapat membantumu mengolah Crimson Platinum, dan waktu yang dibutuhkan untuk manifestasinya akan meningkat secara eksponensial. Mountain Tyrant berkata, ketika aku menemukan tempat ini dan dirimu, aku hanyalah seorang tetua istana luar, jadi aku harus berhati-hati agar tidak mengungkapkan keberadaan Crimson Platinum. Namun, sekarang aku adalah seorang tetua sekte dalam, aku dapat melindungi barang-barangku, dan tidak seorang pun akan berani memasuki wilayahku. Lebih jauh, bukankah aku berjanji kepadamu bahwa begitu aku memiliki cukup kekuatan, aku akan membantumu mematahkan belenggu garis keturunanmu. Sudah waktunya untuk menunjukkan bahwa keputusan yang kamu buat hari itu tidak salah. Biarkan aku membawamu ke sekte pelindung artefak Inferno. Suara tua itu dengan bangga menyatakan, dan mata tiran gunung yang enggan itu berkilauan dengan ekstasi saat ia benar-benar melupakan keluhannya. Sekte pelindung, dia dari sekte kelas 2S, yang memperhatikan dengan saksama percakapan mereka, terkejut ketika sosok yang kabur itu mengungkapkan nama ini. Pada saat ini, sosok yang kabur itu tiba-tiba mengeluarkan platformasi abu-abu dan meletakkannya di permukaan gunung. Saat berikutnya, dia mulai menggumamkan mantra dengan kecepatan yang menggelikan, dan rune mulai menyebar di permukaan gunung. Lebih jauh lagi, penampilan biasa gunung berapi itu tiba-tiba berubah, dan permukaannya yang berbatu tiba-tiba berubah menjadi permukaan seperti batu giok merah tua. Es tiba-tiba merasakan sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis, hukum ruang angkasa. Apakah dia berencana untuk memindahkan seluruh gunung ini? Apakah ini yang dia maksud dengan mengubah lokasi? Apakah saya juga akan berteleportasi dengan gunung ini, atau tidak akan berhasil dengan Thief Shelter? Apapun masalahnya, haruskah saya mencoba berteleportasi dengan gunung ini dan melihat kemana orang ini pergi? Bagaimanapun, Crimson Platinum tampaknya cukup langka, dan yang terpenting, saya masih harus membayar mereka untuk apa yang mereka lakukan pada Cirrus. Es tiba-tiba jatuh ke dalam dilema, dan setelah memikirkan pro dan kontra, dia akhirnya membuat keputusan ini meskipun ada risiko yang terlibat. Bagaimanapun, ini juga merupakan kesempatan untuk menjauhkan diri dari Heaven's Advocate bab 1138 Domain Spirit Inferno. Di dalam jantung Domain Spirit Inferno terdapat vena roh kelas langit yang memiliki afinitas api, yang terwujud dalam bentuk burung api. Di atas vena roh, yang terletak di dalam kaldera vulkanik, sekte pelindung artefak Inferno tumbuh subur di jantung panas yang menyengat. Bangunan-bangunan dari kaca vulkanik berkilauan dalam kabut panas yang selalu ada, dan bau belerang yang menyengat menggantung berat di udara. Mereka juga merupakan kekuatan penguasa domain Spirit Inferno. Terkenal karena kendali mereka yang tak tertandingi atas api, sekte pelindung artefak Inferno melatih para pengikut mereka dalam seni menempa berbagai senjata kenaikan. Namun, para kultivator tidak hanya menempa senjata kenaikan dengan kekuatan luar biasa, tetapi juga melunakkan tubuh dan jiwa mereka dalam panas yang tak henti-hentinya, berusaha menjadi tak terkalahkan seperti api itu sendiri. Sekte pelindung artefak Inferno dihormati di seluruh domain Spirit Inferno karena keterampilan mereka yang tak tertandingi dalam menempa dan dedikasi mereka yang tak tergoyahkan untuk melindungi rahasia api. Diselimuti misteri, sekte pelindung artefak Inferno menjaga pengetahuan dan teknik mereka dengan ketat. Hanya sedikit orang luar yang diizinkan masuk ke wilayah mereka yang berapi-api, dan bahkan lebih sedikit lagi yang muncul dengan rahasia mereka yang utuh. Di pinggiran sekte pelindung artefak Inferno, tersebar di sekitar gunung berapi utama, terdapat kerucut bara yang lebih kecil dan telah punah. Pada saat ini, di dalam salah satu kerucut yang terlupakan tersebut, diselimuti abu dan asap abadi, sebuah lingkaran teleportasi tiba-tiba muncul, dan saat berikutnya, sebuah gunung merah muncul di atas lingkaran teleportasi. Berdiri di atas mulut gunung berapi berdirilah sang tiran gunung dan sosok setinggi 6 kaki dalam jubah merah panjang, dia tidak lagi diselimuti oleh keburaman. Penampilannya adalah wajah manusia keriput dengan rambut panjang merah terang, dan ada tanda api merah di antara alisnya yang tajam. Setelah Es memutuskan untuk mengambil risiko menumpang gunung platinum merah, tepat ketika gunung itu akan berteleportasi, dia dengan cepat keluar dari tempat perlindungan pencuri dan berteleportasi pergi bersamanya. Penatua Emit gagal menyadari gelombang samar di angkasa ini karena formasi teleportasi telah menutupinya.
Bahkan seorang kultivator tipe angkasa tidak akan menyadari perbedaannya. Saat gunung itu diteleportasi, es dengan cepat menggunakan tempat perlindungan pencuri lagi sebelum aura angkasa formasi itu menghilang. Dia berhasil bersembunyi lagi, dan dia mendengar semua yang dikatakan Penatua Emil kepada Mountain Tyrant. Es menunggu sebelum Mountain Tyrant menghilang ke dalam mulut gunung berapi Crimson Platinum Mountain sebelum akhirnya menghela napas lega. Infiltrasi artefak Inferno Guardian Sect berhasil sepenuhnya. Aku tidak pernah menyangka akan datang ke Sekte kelas 2, dan cukup jelas bahwa tempat ini jauh dari Gunung Beast Calamity, jadi Heaven's Advocate tidak akan bisa menemukanku. Tapi aku masih harus mencari cara untuk merebut Crimson Platinum. Cukup jelas bahwa aku tidak bisa mengambilnya sampai terwujud atau bahwa Elder Emil pasti sudah lama mengambilnya. Detail waktu manifestasinya yang tepat juga ambigu sekarang, tetapi karena dia mengatakan waktunya cepat mendekat dan lokasi ini tampaknya memiliki efek besar pada manifestasinya, aku harus waspada. Tapi aku tidak bisa tinggal di sini seperti ini. Bahkan jika aku tetap bersembunyi di sini dan menunggu Crimson Platinum terwujud, aku tidak akan bisa mencurinya di hadapan Mountain Tyrant, dan melawan Elder Emil tidak mungkin. Aku hampir harus meninggalkan tempat ini dan kemudian kembali setelah mendapatkan kendali penuh atas spirit Kiku dan meningkatkan kultivasiku. Selain itu, ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang surga kenaikan fana, dan tempat apa yang lebih baik untuk melakukannya selain dari Sekte kelas 2. Bibir es melengkung dengan antisipasi yang dalam saat dia memutuskan untuk menyelinap ke Sekte pelindung artefak Inferno dan menggunakan sumber daya Sekte untuk membalas dendam pada Mountain Tyrant dan Elder Emil demi Cirrus. Keluar di hadapan semua formasi itu cukup mudah bagi es, karena dia memanggil sayap burung hantu bijak iblis, tanduk hukum iblis, dan mata berwawasan iblis sekaligus bab 1139 zona terlarang yang mematikan. Sebuah hantu gelap dengan sayap halus terbang menembus awan abu yang pekat, menyembunyikan. Kerucut bara yang terlupakan. Melewati awan abu, hamparan dataran berbatu yang luas, tebing terjal, dan ladang abu vulkanik terlihat. Jenis area ini sulit bagi siapapun yang tidak mengenal lanskap berbahaya ini. Lebih jauh lagi, tidak terlalu jauh dari kerucut bara di sebelah barat terdapat rambu-rambu besar yang mengesankan, dan tertulis di atasnya peringatan keras tentang akses terbatas dan potensi bahaya di depan. Namun, hantu gelap itu tampaknya tidak terhalang dan menuju ke area terlarang tanpa ragu-ragu. Kecepatannya sangat cepat, dan ia menempuh jarak ratusan mil dalam hitungan detik. Ketika hantu itu hampir 1000 mil jauhnya ke dalam area terlarang, lanskap mulai berubah. Sebuah gurun tandus yang dibentuk oleh letusan gunung berapi muncul. Ada punggung gunung berapi yang bergerigi melintasi area tersebut, diselingi oleh jurang dalam yang memuntahkan udara super panas dengan lava mendidih. Daerah yang luas dipadatkan oleh aliran lava, menciptakan medan seperti labirin yang tampaknya sulit untuk dilalui. Geyser merah meletus dengan batuan cair, menimbulkan ancaman terus-menerus bagi siapapun yang melintasi daerah itu dengan berjalan kaki. Retakan dalam di bumi memuntahkan api terus-menerus, menciptakan dinding api. Dinding api itu tidak normal, tetapi mengandung hukum api yang padat. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang hukum api dan ketahanan api, bahkan kemampuan terbang tidak berguna di tempat ini. Tidak heran ini adalah zona terlarang. Aku bahkan merasa cukup panas meskipun fisikku istimewa. Jika ada seorang kultivator keadaan unsur tanpa hukum api sebagai elemen utama mereka pasti sudah berubah menjadi uap sekarang. Bahkan seseorang dengan pemahaman hukum api tidak dapat menahan panas ini lama-lama. Es dengan sungguh-sungguh menilai zona terlarang itu. Sebelumnya, dia berpikir bahwa selama dia tidak masuk terlalu dalam ke zona terlarang ini, itu akan menjadi tempat yang bagus untuk menundukkan kepalanya sebentar, setidaknya sampai dia memasukkan teknik kultivasinya yang baru. Sekarang, hanya mata berwawasan iblis yang tersisa, dengan 3 menit tersisa sebelum waktu mereka habis. Mata biru tua es yang biasa berwarna hitam pekat, dengan api biru tua menyala di tempat irisnya. Dengan mata ini, dia bisa melihat cacat yang jelas dalam formasi dan struktur tersembunyinya. Berkat mata ini, dia bisa melewati semua formasi yang diatur oleh Elder Emil dengan mudah. Lebih jauh, dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan mata ini, tetapi dia juga bisa melihat benang-benang biru tua yang aneh dan halus menyebar di seluruh zona terlarang. Dia tidak tahu apa yang diwakili oleh benang-benang itu. Dia perlu menjelajah lebih jauh sebelum dia bisa sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi.
Meskipun demikian, S tahu dia tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi dia segera mengeluarkan pelat formasi dan mencoba mengaturnya. Namun, dia terkejut ketika dia menemukan bahwa saat dia mengaktifkan pelat formasi itu, mereka langsung mulai membusuk, dan dalam hitungan detik, mereka berubah menjadi debu. Orang harus tahu bahwa itu adalah formasi kelas 8. Sialan, jangan bilang padaku hanya formasi kelas Ascension yang bisa bertahan di lingkungan di tempat ini. S hanya bisa memikirkan alasan ini, dan ekspresinya tidak terlihat baik. Bukankah ini berarti aku tidak bisa mengasingkan diri di sini? S merasa frustrasi ketika tiba-tiba terlintas di benaknya, karena matanya langsung berbinar, bukankah ini waktu terbaik untuk mengujinya? Sebelumnya, dia menunda banyak hal karena dia khawatir tentang keselamatan Cirrus. Tetapi sekarang dia baik-baik saja dan situasi ini juga mengharuskannya untuk menguji salah satu hal yang telah dia tunda sebelumnya. Dia tidak lagi ragu-ragu, sebenarnya, dia bersemangat. Jantung S berdebar kencang karena harapan saat ia dengan cepat mengubah 100 juta TP menjadi 10 juta HP dan memerintahkan sistem membuka kamar pemimpin rumah. Sistem dengan cepat mematuhinya setelah mengurangi poin rumah, dan rumah pencuri, yang terletak di ruang pencuri, tiba-tiba mulai mengalami perubahan besar. Lebih jauh lagi, diselimuti oleh kabut hitam pekat, 3 pasang mata yang telah dalam keadaan mati suri sejak S menyelesaikan proses kenaikan tiba-tiba terbuka. S sama sekali tidak menyadari hal ini. Bab 1140 Rumah Pencuri terwujud. S berdiri tercengang di depan bangunan hitam pekat yang menjulang di tengah lanskap vulkanik, menantang lingkungan sekitarnya yang berapi-api. Meskipun berdiameter 50 meter, bangunan ini tampaknya dibangun dari bahan yang tampaknya menyerap semua cahaya. Permukaannya, halus seperti obsidian, hanya memantulkan sedikit cahaya dari kabut panas yang selalu ada. Namun, desainnya jauh dari biasa. Bangunan itu menyerupai kastil Goliat yang monolitik dan jongkok. Sebuah pintu masuk tunggal yang megah berfungsi sebagai pintu masuk, dibingkai oleh lengkungan besar yang menyerupai rahang yang menyeringai. Namun, fitur yang paling mencolok bukanlah arsitektur yang megah. Di atas pintu masuk, simbol burung hantu tanduk setan yang megah melebarkan sayapnya sebagai isyarat kekuatan yang sunyi. Diukir dari bahan yang tampaknya bersinar samar dengan cahaya batin, tatapan tajam burung hantu itu tampaknya mengikuti siapapun yang mendekat. Lebih dari sekadar hiasan, sayap burung hantu yang terentang berfungsi sebagai papan reklame. Terukir di setiap sayap dalam bahasa yang berkelap-kelip dengan pendaran cahaya dari dunia lain adalah kata-kata dalam bahasa Dewa kuno, rumah pencuri. Prasasti itu tergantung di udara, sebuah pernyataan terang-terangan tentang asal-usulnya. Apa-apaan ini? S benar-benar terdiam pada kejadian yang sama sekali tak terduga ini, yang terjadi setelah dia memberi perintah untuk membuka ruang rumah pencuri itu. S membayangkan ruang pemimpin rumah akan muncul di ruang rumah pencuri itu, dan kemudian dia akan dapat memasukinya seperti anggota lainnya secara langsung. Namun, di luar dugaannya yang paling liar, bangunan ini tiba-tiba terwujud, dan S merasakan sesuatu terlepas dari dalam dirinya. Ketika S memikirkan perasaan aneh ini, dia dengan cepat mencoba mencari rumah pencuri itu di tingkat atas ruang pencurinya. Namun yang mengejutkannya, struktur rumah pencuri di atas awan gelap itu telah lenyap, dan dia tidak perlu bertanya kepada sistem kemana perginya. Pada saat ini, perintah sistem tiba-tiba membangunkan S dari keadaan linglungnya, yang berarti dia tidak membayangkan apapun. Sama dengan ruang pemimpin rumah telah berhasil dibuka. Poin rumah, 10.092. Tanda hubung. Poin pencuri, 793.166.801. Tanda hubung. Ruang pemimpin rumah level 2, cerita favorit Anda di novelhal.com. Sama dengan. S menarik napas dalam-dalam setelah membaca semua fungsi yang dibuka oleh ruang pemimpin rumah. Sejujurnya, dia agak bingung tentang manifestasi rumah pencuri karena itu berarti dia akan sepenuhnya terekspos ke musuh-musuhnya. Namun, ketika dia mempertimbangkan ketidakmampuannya untuk memasuki ruang pencuri sejak awal, dan mengetahui bahwa harta karun ruang hidup membutuhkan bentuk fisik untuk membiarkan seseorang memasukinya, dan ruang pencuri tidak memilikinya, hasil semacam ini hanya sedikit mengejutkan tetapi tidak terduga. Selain itu, S cukup puas dengan tindakan pencegahan yang dipasang untuk menghindari perhatian sebanyak mungkin.
Meskipun dia harus berhati-hati setiap kali dia menggunakan kamar pemimpin rumah, selama dia memilih lokasi dengan baik, dia dapat menikmati keseluruhan fungsi rumah pencuri. Pro mengalahkan kontra dengan selisih yang sangat besar. Setelah mengagumi eksterior rumah pencuri yang suram namun megah, S akhirnya memutuskan untuk masuk, dan saat dia memikirkannya, pintu masuk seperti rahang yang menyeringai itu tiba-tiba mulai terbuka, membuka jalan bagi pemilik rumah itu. Puas dengan sambutan yang luar biasa, dengan senyum penuh harap di wajahnya, S melangkah ke pintu masuk sebelum pintu di belakangnya mulai menutup. Melangkah melewati pintu masuk rumah pencuri yang megah, S mendapati dirinya berada di aula luas yang menentang logika. Sementara bagian luarnya hanya berdiameter 50 meter, bagian dalamnya membentang keluar sejauh 1000 meter yang tampaknya mustahil, persis seperti ruang pencurinya. Perbedaannya sangat mencengangkan, menciptakan rasa kagum dan gelisah secara seimbang. Ruang yang luas itu diterangi oleh cahaya lembut dan halus yang berasal dari dinding-dinding seperti obsidian itu sendiri. Cahaya internal ini mengungkapkan struktur yang mengesankan. Dinding samping, halus dan dipoles seperti cermin gelap, hanya dihiasi dengan desain rahasia yang rumit yang berdenyut dengan pendaran cahaya samar dan dunia lain. S kemudian melihat 6 pintu besar di ujung aula, dibagi rata dan terukir di dinding kiri dan kanan. Masing-masing selebar sekitar 10 meter dan panjang 20 meter, mereka diukir dari bahan yang sama dengan garis-garis biru tua pada interval yang terukur. Lebih jauh lagi, pada 3 pintu di sebelah kiri, terdapat ukiran kata-kata dengan tulisan biru tua di dalam simbol pencuri kecil, pencuri pembunuh, pencuri jahat, dan pencuri tanpa wajah. S langsung tahu bahwa itu tidak diragukan lagi adalah ruang kultivasi anggota rumah pencuri yang ada. Sementara 3 sisanya dengan pelat nama kosong adalah untuk slot anggota yang tersisa. Namun perhatian S langsung tertarik ke dinding tengah di antara ruang kultivasi anggota rumah. Di sana terdapat bangunan yang lebih besar dan dihias dengan indah. Itu adalah pintu berukir rumit dengan warna biru tua, menggambarkan pemandangan kegelapan yang membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Di tengah pintu ini terdapat simbol pencurinya yang mengesankan, dan tertulis di sayapnya adalah pemimpin rumah pencuri. Jantung S berdebar kencang karena dia tahu itu adalah penghuni yang telah lama ditunggu untuknya. Namun, ini bukanlah akhir dari interiornya, itu adalah tangga spiral besar dari obsidian, anak tangganya dihaluskan oleh jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya, mendominasi bagian tengah belakang aula. Tangga itu memanggil ke atas, mengisyaratkan lantai 2 yang tetap tak terlihat. Di area tengah aula yang luas itu terdapat ruang pertemuan yang megah. Sebuah meja persegi panjang obsidian yang kokoh dan mengilap membentang di bagian tengah, diapit oleh 3 pasang kursi berukir indah, masing-masing dibuat dari jenis kayu langka dan berharga yang berbeda yang disusun di depan satu sama lain. Di bagian tengah atas, posisi kepala meja adalah singgasana gelap dengan patung simbol pencuri hitam kecil yang jelas di atas rangka singgasananya. Jumlah kursi sama persis dengan jumlah orang yang tinggal di rumah pencuri itu, simbol hierarki dan persahabatan yang tak terucapkan. S benar-benar terpesona oleh desain interior rumah pencuri itu, yang telah berubah total setelah ditingkatkan ke level 2. Pada saat ini, 3 pintu megah dari 3 ruangan yang ditempati tiba-tiba terbuka, menarik perhatian S.